Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Kali ini dalam program acara Bicara Langsung. Tentunya hari ini kami menghadirkan tema yang cukup penting untuk dibahas bersama pemirsa, yaitu terkait dengan penyakit mulut dan kuku yang saat ini sedang merebak begitu informasinya di kalangan bukan hanya di kalangan peternak saja, tetapi juga di kalangan warga secara umum. Nah, saat ini kita tentunya akan membahas lebih jauh lagi seperti apa sebenarnya kasus penyakit mulut dan kuku ini yang ada di Sulawesi Tengah dan hingga saat ini seperti apa. Nah, data yang kami dapatkan untuk hari ini hari ini juga kami dapatkan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah untuk jumlah hewan ternak yang positif atau jumlah aktif dari hewan ternak yang terkena penyakit mulut dan kuku hingga saat ini berada di angka 1.600, di mana 24 diantaranya mengalami kematian. Hingga saat ini juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara gencar begitu terus melakukan tindakan pencegahan dan juga penyembuhan kepada hewan-hewan begitu yang saat ini positif terkena PMK tersebut. Nah, untuk itu pada hari ini juga kami akan langsung membahas terkait hal-hal tersebut, dan ada dua narasumber saya yang sudah hadir dan tentunya berkompeten untuk kemudian menjawab pertanyaan saya dan pertanyaan Anda pemirsa dalam program Bicara Langsung pada hari ini. Kita akan langsung saja untuk narasumber saya yang pertama, yaitu Ibu Dandi Alvita SPTMP. Beliau merupakan Kepala Bidang Kesehatan dan Kesmafet di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih Bu. Ini udah yang kesekian kalinya Bu ya, main ke TVRI Bu ya. Baik, kemudian pada hari ini juga kami berkesempatan kedatangan Bapak Nasir Husein. Beliau merupakan Ketua Asosiasi Peternak Sapi, Kambing, dan Unggas. Selamat malam Pak Nasir, terima kasih Pak Nasir sudah hadir bersama dengan kami. Dan tentunya pemirsa, bersama dengan dua narasumber saya pada malam hari ini kami akan langsung membahas terkait dengan penyakit mulut dan kuku dan bagaimana kemudian dari asosiasi maupun dari pemerintahan ini kemudian berupaya berkoordinasi untuk membasmi penyakit mulut dan kuku yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan mungkin sepertinya saya langsung aja ke Ibu Dandi dulu. Ibu Dandi, tadi saya dapat informasi ini dari Ibu Dandi juga bahwa memang ada 1.600 begitu. 1.600 ini terbagi atau tersebar di 7 kabupaten ya Bu, dengan Donggala masih sebagai penyumbang terbesar. Sebagai penyumbang terbesar. Informasi terakhir 1.500-an ya Bu, ada di Donggala. Ada di Donggala. Untuk penyebarannya sendiri seperti apa Bu untuk Donggala? Apakah Donggala kan terbagi Bu ya? Donggala di arah pantai barat. Oh, di arah pantai barat memang lebih banyak. Dampelas karena memang di sana memang sebagai lumbung ternak. Jadi ada pertama itu terkenanya di 3 desa, Desa Malonas, Desa Rerang, dan Ponggerang, Kecamatan Dampelas. Itu merupakan ternak yang terinfeksi pertama untuk PMK, karena di situ banyak pelaku-pelaku usaha yang datang mengambil ternak di sana, kemudian bisa saja mengalami penularan lewat manusia dan datang, kemudian fasilitas mobil yang kita gunakan untuk ke tempat itu sehingga mendatangkan ternak yang dari luar juga, itu memberikan potensi penularan bagi ternak-ternak di daerah tersebut. Ya Ibu Dandi, kalau misalnya ada yang saat ini sedang menyaksikan dan mungkin perlu kita berikan informasi lebih jelas dan lebih detail terkait dengan penyakit mulut dan kuku ini, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih sebenarnya penyakit mulut dan kuku ini, bagaimana kemudian dia menjangkiti, menulari dan lain sebagainya untuk hewan ternak yang ada di Sulawesi Tengah. Kita ketahui bahwa penyakit mulut dan kuku ini disebabkan oleh virus dan dia menyerang pada hewan ternak yang berkuku belah, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penularannya ini sangat-sangat tinggi. Apabila sudah terinfeksi pada hewan ternak, itu tingkat penularannya itu 95-100%. Jadi kalau ada dalam satu kawanan, satu ekor pun yang ada yang bergejala klinis, pasti 2 atau 3 jam kemudian semuanya akan bergejala. 2 atau 3 jam kemudian sangat cepat sekali penularannya. Semuanya bisa seketika langsung bergejala. Itu tergantung juga dengan imun tubuh, karena ini virusnya ini mempengaruhi imun tubuh ternak kita.
Makanya kalau pada saat terserang ya, terjangkit itu gejalanya itu langsung bisa terlihat ya, gejala klinisnya itu ternak kita itu berliur ya, hipersalivasi, air liur berlebihan. Salivasi, ya. Iya, kemudian ada luka di bagian mulut, di bagian lidah, kemudian ada di bagian kaki, kemudian juga ada luka. Iya, demam, panas, seperti itu yang gejala klinis yang bisa kita kategorikan untuk spesifik untuk penyakit mulut dan kuku. Namun selain itu untuk menguatkan, manakala ada ternak yang terinfeksi, kita harus mengambil sampel, kemudian kita periksa. Saat ini kita lanjutkan di Balai Besar Veteriner Maros. Nanti dari hasil sampel itu baru kita teguhkan penyakit mulut dan kuku. Baik, artinya Bu Dandi memang kalau misalnya kita lihat langsung dari ternak misalnya yang terkena ini, artinya ada chance 10% ternak dengan imun yang baik itu tidak akan terkena. Iya, namanya karena penyakit ini disebabkan oleh virus. Iya, jadi memang pasti dengan imun yang kuat, tentunya kalaupun juga dia terserang, dia tidak terlalu terkapar. Sehingga kita perlu sangat sekali tuh peternak memberikan nutrisi yang cukup bagi ternak kita, karena ya memang karena kenapa cepat? Yang pertama itu ternak kita tidak dikandangkan. Ya, yang di kampung-kampung itu kan dilepas liarkan seperti itu. Jadi kalau ada satu ekor yang terkena, pasti otomatis semuanya juga akan terkena seperti itu. Jadi kalau ada yang dikandangkan, cepat kita isolasi, ya supaya terkontrol, terkendali penularannya. Baik, saya mau ke Pak Nasir. Pak Nasir, ini sebagai Ketua Asosiasi Peternak Sapi, Kambing dan Unggas, untuk data saat ini, apakah sudah ada informasi terakhir saya dapatkan sapi yang terkena, tapi apakah sudah ada kambing dan juga hewan-hewan ternak lainnya begitu yang terkena PMK? Oke. Untuk sementara ini data yang kami peroleh dari APSIKO itu belum terinfeksi pada hewan ternak lain kambing selain sapi, Pak. Yang dominan itu sapi. Yang dominan sapi. Data yang disampaikan Ibu Dandi itu sangat benar sekali. Betul. Jadi itu kira-kira data yang kami peroleh kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Pak Nasir, kalau misalnya dilihat seperti yang dikatakan Ibu Dandi tadi, artinya memang ini juga menjadi salah satu kendala karena memang di daerah-daerah ternaknya tidak dilepas liarkan, tidak dikandangkan. Untuk dari asosiasi sendiri, apakah kemudian ada hal yang dilakukan, apakah sosialisasi atau informasi dan juga pemberitahuan begitu kepada daerah-daerah tersebut seperti apa, Pak Nasir? Kami dari asosiasi memang mendorong peternak dalam rangka pengembangan breedingnya, dalam rangka feeding, penggemukan dan manajemen. Ada pada tataran manajemen diupayakan bahwa peternak itu selalu memberikan kandang yang standar. Namun demikian di daerah kita ini kan masih terbatas, apalagi di daerah Pantai Barat itu memang sifatnya koloni, jadi cepat penyebarannya. Lalu menurut kami asosiasi bahwa ini satu keadaan luar biasa menurut saya. Kenapa? Terdampak pada teman-teman kami peternak, itu jelas terdampak. Mungkin kita beda rasa ya terhadap pejabat, tapi kami yang merasakan langsung. Betapa sakitnya itu sapi yang merasakan sakit itu, begitu pula lah. Karena mungkin kecintaan dengan ternak. Di sisi lain juga ya berpengaruh pada ekonomi kan, harganya ikut murah, yaitu keprihatinan kami. Baik, Pak Nasir, mungkin Pak Nasir bisa menceritakan seperti apa sih maksud saya hewan ternak yang kemudian terinfeksi, apa yang terjadi dengan hewan tersebut? Tadi kan sudah disampaikan ada luka dan lain sebagainya, tapi menurut Pak Nasir ada sakit yang diderita gitu. Seperti apa, bisa diceritakan Pak Nasir? Kalau kita melihat secara kasat mata ya, dari sisi medis tadi sudah dijelaskan. Itu pertama dia penurunan nafsu makan. Dari gencar-gencarnya makan tiba-tiba langsung malas makan. Tidak mau makan sama sekali bahkan. Ya, lalu sudah mengeluarkan leleran kan. Terjadi pembengkakan di bagian mulut. Jadi otomatis akan mempengaruhi kalau sapi itu mengunyah kan. Kemudian kalau dia bergerak kukunya sudah terkelupas. Jadi terbatas langkahnya. Jadi saya kira itu satu penyakit virus yang sangat mengkhawatirkan kami peternak. Ya, karena akan berdampak.
Sejauh ini dampaknya apakah sudah ada penurunan omset atau seperti apa untuk laporan-laporan dari peternak yang berada di asosiasi Pak Nasir, seperti apa Pak? Otomatis, karena dengan terpublikasinya penyakit ini, orang akan enggan mengeluarkan ternaknya ke pasar hewan. Orang akan enggan mungkin membeli sapi karena dalam posisi sakit. Betul. Padahal secara medis dagingnya boleh dikonsumsi. Padahal secara medis dagingnya boleh dikonsumsi. Nah, itu juga yang merupakan satu hal yang harus kita highlight bersama, bahwa ini sebenarnya memang penyakit mulut, namanya juga penyakit mulut dan kuku begitu ya. Artinya memang klasifikasi terkhususnya berada di mulut dan kukunya. Daging tidak termasuk. Tapi ternyata memang hingga saat ini juga informasi yang beredar di luar sana, hoax ini cukup menakutkan. Iya, betul. Nah, berbicara terkait hoax ini, artinya memang Bu Dandi, informasi yang beredar terkait dengan penyakit mulut dan kuku ini selain untuk hewan ternaknya yang kemudian sakit, tapi juga ternyata informasinya dagingnya tidak bisa dikonsumsi. Akhirnya kemudian tentu berdampak ekonomi bagi para peternak begitu. Tapi Bu Dandi mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang tidak bisa dikonsumsi? Seperti apa? Kalau misalnya mau dikonsumsi, apa yang harus dilakukan? Seaman apa sebenarnya? Memang hoax yang beredar di masyarakat umum bahwa penyakit PMK itu ada yang bilang menular ke manusia, tapi itu tidak benar. Tidak benar. Itu dia sifatnya hanya tertular kepada sesama hewan. Kalau tidak kepada manusia. Artinya tidak bersifat zoonosis. Kemudian yang dua, daging yang berasal dari ternak yang terinfeksi PMK itu bisa dikonsumsi, namun dengan penanganan tertentu. Jadi dia dipotong secara khusus, dikeluarkan bagian kepala ya, yang sumber-sumber virusnya itu di bagian kepala, kemudian jeroannya, kemudian bagian kaki ya, kemudian darah. Jadi itu pada saat pemotongan itu dibuatkan lubang khusus, kemudian itu ditimbun ya, kemudian didesinfeksi, jangan sampai bisa oleh binatang lain, karena itu virusnya akan bisa berkembang. Makanya setelah itu dipotong, dikuliti dan sebagainya, dagingnya itu bisa kita konsumsi dengan melalui perebusan ya, 70 derajat itu virus akan mati. Iya. Jadi sebenarnya bisa dikonsumsi bisa begitu, dikonsumsi seperti itu. Nah, artinya memang Pak Nasir itu tidak diketahui oleh halayak secara umum yang kemudian berdampak ekonomi bagi para peternak. Tapi sejauh ini seperti apa? Apakah para peternak atau asosiasi sendiri sudah membantu untuk mengedukasi hal tersebut di pasar hewan dan lain sebagainya? Seperti apa Pak Nasir? Memang upaya kami kemarin untuk mensosialisasi bagaimana ini PMK kemarin kita dengar di Jawa, di mana ternyata di depan mata kan. Ternyata sampai ke Palu. Gitu. Kami dari tim asosiasi langsung turun bersama-sama dinas, sekaligus menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini layak untuk dikonsumsi, tidak berbahaya. Namun ya mungkin jeroan dan bagian kepala menurut medis sudah boleh dikonsumsi. Nah, itu yang kita sampaikan ya. Cuman mana kita tahu ada ya itu kan salah satunya itu mengurangi animo masyarakat untuk mengkonsumsi daging. Nanti tahunya dari PMK, dari mana. Nah, ini barangkali perlu harus ada seruan penyampaian kepada masyarakat bahwa PMK itu tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Yang berbahaya bagi peternak. Itu berbahaya bagi peternak, jelas. Karena dari nilai jual akan menurun. Nilai jual sejauh ini menurun berapa persen, Pak? Menurut data yang kami peroleh sementara ya. Iya, sementara. Tadinya itu mungkin seekor sapi itu dinilai dengan 15. Paling setengah 50% dari situ. 50%? 50%. Kenapa? Karena pemilik ternak tidak lagi punya upaya untuk menyembuhkan karena keadaan sapinya yang sudah tidak mau makan. Padahal kalau telaten kita sembuhkan itu bisa bersahabat. Tapi karena itu tadi situasinya berubah sehingga membuat cemas. Betul. Saya kira itu. Membuat cemas dan ketakutan tidak akan terjual. Tidak Jadi akan terjual. Akhirnya ya jual saja lah gitu ya. Daripada mati percuma, mending dijual dengan harga murah. Baik. Mungkin barangkali masih bisa menutupi. Ini kan satu suasana yang tidak menguntungkan bagi peternak, jelas merugikan. Inilah upaya kita bersama-sama dengan dinas ternak untuk bagaimana mengantisipasi.
Sehingga itu kami punya pertemuan di asisten 2 kemarin Iya, kan ada langkah-langkah konkret yang diambil dengan daerah terdampak kita lockdown terbatas. Tidak boleh kita masukkan. Kebetulan Kota Palu Ibu dan dia masih dalam zona kuning. Oh, jadi masih bisa aman. dikatakan Ya. aman. Nah, inilah yang kita pertahankan. Saya kira demikian. Oke, artinya Bu Dandi memang daerah-daerah dengan zona merah, kabupaten-kabupaten dengan zona merah, misalnya seperti Donggala, Morowali, dan Sigi dan lain sebagainya itu di lockdown. Lockdown hewan ternaknya, jadi tidak boleh keluar dan masuk hewan ternak dari daerah lain ataupun dari daerah tersebut, begitu ya. Baik, berapa lama lockdown ini akan dilakukan? Iya, ini pengertian lockdown ini kan penutupan wilayah ya. Cuma setutup-tutupnya wilayah kan roda ekonomi juga harus berjalan. Iya, karena keseimbangan lah ada ya. keseimbangan antara pelaku usaha dan peternak. Kalau suatu daerah itu sudah terinfeksi PMK, lockdown terbatas artinya di kecamatan mana atau desa mana yang tertular itu yang di lockdown. Jadi tidak ada aktivitas lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah tersebut. Jadi otomatis kemudian juga dibatasi pengunjung. Biasanya kan pelaku-pelaku usaha ini langsung ke lokasi, ke kandang ternak Pak Yayang. Itu yang sangat kita khawatirkan. Walaupun tidak akan menulari manusia, tetapi kita sebagai vektor perantara, media pembawa. Sebagai media untuk penularan. Bahkan kendaraan yang digunakan. Iya, sisa-sisa pakan yang ada di mobil. Seperti itu. Karena memang penularannya sangat cepat, jadi bisa menggunakan media perantara apa saja termasuk manusia, walaupun kita tidak akan terkena begitu ya. Nah, ini juga merupakan satu informasi yang harus kita ketahui pemirsa, bahwa memang informasi di luar sana yang kabarnya kita bisa terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK ini ternyata tidak begitu, walaupun kita memang bisa menjadi sebagai media perantara atau media pembawa. Maka memang kita sebagai pengunjung sebaiknya tidak mendekati kandang, gitu. Artinya seperti itu ya, Bu Dandi. Batasi kunjungan ke kandang supaya karena kita tidak tahu ya virus ini kan juga ada kita di menempelkan. Kemudian kita kunjungi wilayah-wilayah yang masih zero kasus, bisa saja datang mau menawar atau dan sebagainya. Tapi akhirnya kita justru membawa virus untuk mempercepat penularan lagi. Baik, Bu Dandi, selanjutnya terkait dengan seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Nasir, para peternak buru-buru untuk menjual hewan ternaknya yang sakit begitu. Padahal sebenarnya langkah penyembuhan bisa dilakukan. Seperti apa langkah penyembuhan dan sebenarnya berapa lama dilakukan? Iya, untuk ternak yang terinfeksi itu memang sudah kita harus melakukan pengobatan, tindakan pengobatan. Kalau virus itu kan tidak ada obatnya ya karena imun. Jadi kita harus pasukan dia memberikan vitamin ya, kemudian nutrisi yang lengkap. Nutrisi yang cukup untuk itu. Makanya kalau ternak kita sudah sariawan kalau istilahnya ya, tidak bisa mengunyah, ya peternaknya sendiri bisa langsung membuat mungkin makanan-makanan lunak berupa bubur jagung dan sebagainya supaya tercukupi asupan nutrisi. Jadi tetap bisa makan, kita upayakan. Kemudian untuk meredakan rasa nyeri dan kita pakai obat-obat pendukungnya. Kalau dia panas kita beri obat panas. Untuk meredakan nyeri juga kita berikan obat nyerinya. Sejauh ini Bu Dandi, apakah sudah ada penanganan penyembuhan seperti itu dilakukan? Berapa lama? Penanganan penyembuhan itu kita ada petugas-petugas yang tersebar sudah ada kasusnya. Alhamdulillah untuk yang bergejala klinis kemarin yang ada di Palu itu setelah kita mendengarkan ada kasusnya cepat kita mengambil tindakan ya, kita langsung antisipatif melakukan pengobatan dan sudah mengalami 2-3 hari ini sudah mengalami perubahan yang meningkat untuk imunnya membaik begitu, kondisi juga membaik. Artinya Pak Nasir ini juga bisa dilakukan, tapi mungkin kita akan tahan dulu Bapak Ibu, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dan membuka line interaktif untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam bicara langsung terkait dengan penyakit mulut dan kuku berikut ini.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bicara Langsung. Hari ini saya masih berada bersama dengan dua narasumber kami, yaitu Ibu Dandi Alvita, SPTMP, yang merupakan Kepala Bidang Kesehatan dan Kesmafet dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga Bapak Nasir Hussein, Ketua Asosiasi Peternak Sapi, Kambing, dan Unggas. Dan pada hari ini kita membahas terkait dengan penyakit mulut dan kuku. Tadi sejumlah bahasan sudah kami lakukan begitu. Dan pemirsa, untuk segmen yang kedua ini kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama dengan kami memberikan mungkin masukan ataupun saran, atau ada yang ingin ditanyakan untuk para peternak yang saat ini sedang menyaksikan. Silakan langsung saja bergabung bersama dengan kami di 0451-452-414 ya. Jadi ada di layar kaca Anda saat ini nomor telepon yang sudah kami buka untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama dengan kami. Dan Ibu Dandi, kita masih berbicara terkait artinya PMK ini. Artinya memang potensi atau ancaman dari, wah ini sepertinya rame nih Pak Ibu. Tiba baru dibuka udah ada penelpon. Padahal saya masih mau ngobrol. Boleh kita ke penelpon dulu. Halo, selamat malam. Halo? Halo, selamat malam. Putus. Ya, baik, silakan dicoba lagi Bapak atau Ibu di 0451-452-414. Masih kami nantikan, masih kami buka, kami masih punya waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Bu Dandi, ini kan artinya potensinya masih ada. Tadi kita membahas, Pak Nasir juga sempat menyampaikan bahwa memang para peternak memang kesakitan saat ini. Bukan secara harafiah begitu, tapi memang secara ekonomi sangat berdampak dan lain sebagainya. Kita tahan dulu, sudah ada telepon lagi. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Iksan di Tondo. Iya, silakan Pak Iksan. Iya. Mungkin mohon informasinya. Ini dengan adanya PMK terjadi di Sulawesi Tengah ini, awal mulanya ini dari mana? Apakah ini di luar Kota Palu atau di luar Sulawesi Tengah begitu? Ya, baik. Hal ini sangat penting kami tanyakan, mengingat bahwa sebagian besar masyarakat peternak kita ini itu menjual hewan ternaknya ke luar daerah karena harga mahal, katakanlah misalnya Kalimantan. Sehingga hal ini harus kami ketahui juga, jangan-jangan nanti kami mau menjual ternak kami keluar, ternyata daerah tersebutlah yang membawa penularan penyakit tersebut. Baik. Iya. Ada lagi Pak Iksan? Ya, kemudian yang kedua, tadi sudah dijelaskan bahwa memang tidak tertular kepada manusia, tetapi bagaimana dengan hewan ternak lainnya? Apakah tidak menular, misalnya kambing atau ayam begitu? Baik. Iya, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ihsan di Tondo. Ya, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, awal mula tadi memang kita tidak sempat membahas di kabupaten mana saja Bu ya. Sebarannya kan ada 7 kabupaten, nanti Bu Dandi boleh jelaskan. Kemudian nanti mungkin Pak Nasir bisa menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu hewan ternak yang saat ini apakah bisa menulari kambing dan ayam. Mungkin saya ke Ibu Dandi dulu. Silakan Bu Dandi. Artinya untuk penyakit PMK ini secara nasional ya, dari 34 provinsi yang ada, dan sekarang malah sudah informasinya sudah 37 provinsi ya. Iya. Nah, itu sudah 29 provinsi yang sudah tertular PMK ini. Nah, ini berusaha terus kita bagaimana sampai kita upaya pemerintah daerah ini kalau bisa zero kasus ya, jangan sampai meningkat ke kabupaten yang lain yang masih zero kasus. Untuk Sulawesi Tengah itu kabupaten yang pertama tertular PMK ini adalah Kabupaten Morowali. Iya, Kabupaten Morowali yang kita tahu di sana ada kebutuhan dagingnya sangat tinggi, sehingga pelaku-pelaku usaha atau pedagang itu mengambil dari daerah selatan, ya daerah Sulawesi Selatan yang memang sebelumnya itu di Tanah Toraja pernah kita kenal. Nah, itu di situ yang awal mula untuk wilayah selatan tertular PMK, dan itu berdekatan, jadi lalu lintas tadi itu ya, menjadi sumber penularan infeksi PMK ini di suatu wilayah. Setelah Morowali kemudian pindahnya ke Morowali Utara. Ya, karena itu kita tadi sangat dekat. Setelah itu Poso. Ya, jadi namun sampai sekarang 3 kabupaten ini zero kasus. Nah, Morowali, Morowali Utara dan Poso sudah kembali zero kasus. Kita harapkan sudah 0 kasus karena ya itu tadi kita sudah melakukan pencegahan yang masif di lapangan. Kalaupun juga
ada hewan yang tertular cepat kita tangani. Dan sampai saat ini belum ada laporan yang bergejala klinis lagi terkait PMK di 3 kabupaten. Nah, yang sekarang ini yang lagi aktif ini adalah Kabupaten Parimo. Kabupaten Sigi, ya, Kabupaten Donggala. Ya, itu yang sedang aktif sekarang ini untuk penularan PMK. Baik. Seperti itu. Ya, baik. Artinya Pak Nasir seperti apa? Kalau sekarang saat ini memang masih didominasi sapi. Tadi sebenarnya Pak Nasir juga sudah sempat menjelaskan belum ada kasus untuk kambing. Kalau ayam sepertinya tidak, karena memang kuku belah ya. Kuku belah. Jadi ayam Pak Ihsan aman. Tapi kambing ada kasus kah Pak? Saya kira ini berpotensi tapi untuk sementara belum ada laporan. Belum ada laporan dari teman-teman. Tapi potensi peternak. tetap ada. Iya, tetap ada. Jadi memang harus dipisahkan. Iya. Baik, ya seperti itu ya Pak Ihsan. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Pak Ihsan dan juga semoga informasi-informasi dan edukasi yang kita dapatkan dari Pak Nasir dan juga Ibu Dandi kemudian bisa disebarluaskan begitu kepada keluarga dan juga rekan. Dan pemirsa, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan masih kami nantikan di 0451452414 untuk Anda yang ingin memberikan masukan, saran ataupun kritik, atau mungkin ingin bertanya langsung kepada dua narasumber saya. Baik, artinya memang potensi dan ancaman ini masih terus terjadi karena tadi salah satu masalah yang hingga saat ini menimbulkan problema atau dilema yang adalah terkait dengan lalu lintas ternak. Sudah dilakukan pertemuan antara dinas dengan pemerintah dengan asosiasi. Seperti apa sejauh ini? Pak Nasir dulu. Oh iya, jadi pertemuan kami pada saat itu melahirkan beberapa poin. Di antaranya itu kita meninjau kembali itu yang surat edaran nomor 8 tentang lalu lintas ternak yang dilonggarkan kemarin ya. Saya kira itu juga menjadi akibat masuknya karena yang dilonggarkan itu dilakukan. Iya, jadi artinya kemarin kan ditutup, lockdown penuh. Iya. Kemudian dilonggarkan. Disitulah mungkin ya celah masuk. Yang kedua yang mungkin kita galakan itu checkpoint di pintu masuk. Perbatasan. Oke. Karena dulunya kita di Sulawesi Tengah ini ndak ada PMK, masih zero ya. Iya. Jadi tiba-tiba ada. Berarti ada media yang termasuk itu lalu lintas ternak. Baik, artinya untuk checkpoint ini seperti apa Bu Dandi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sendiri? Iya, kalau checkpoint ini untuk kita ini adalah suatu pos ya yang pengawasan yang mengawasi lalu lintas ternak yang untuk di tingkat provinsi itu kami ada 4 checkpoint yang membatasi provinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah itu adanya di pos checkpoint di Mayowa, Kabupaten Poso. Kemudian ada juga checkpoint yang membatasi kita antara Kabupaten Gorontalo dengan Sulawesi Tengah itu adanya di Kecamatan Palele di Gol. Kemudian Sulawesi Utara itu adanya di Parigi Motong, Desa Aidan. Itu ada 4 semuanya. Kemudian yang untuk Donggala, Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah itu ada di Desa Watatu di Kecamatan Banawa. Jadi ini sudah dilakukan checkpoint ini fungsinya di sana itu adalah memeriksa dokumen-dokumen lalu lintas ternak yang melewati wilayah kita apabila tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan ya, apalagi ternak-ternak yang hewan rentan PMK ini tidak membawa dokumen berupa SKKH ya, surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal ataupun dari lokasi-lokasi yang zona merah itu kita tolak, tidak bisa masuk ke wilayah Sulawesi Tengah. Jadi seperti itu. Ada tadi pertanyaan saya belum sempat jawab untuk lalu lintas ternak yang untuk Kalimantan tadi. Saat ini pemerintah Kalimantan Timur sudah membuka keran untuk Provinsi Sulawesi Tengah yang tadinya kita zona merah. Bisa kita menerima atau mengeluarkan ternak, namun dengan syarat ada surat edaran ya nomor 8 yang dikeluarkan oleh BNPB Nasional, BNPB Pusat, bahwa untuk pengeluaran ternak ini ternak kita harus diperiksa bahwa benar-benar diuji sampelnya, kemudian benar-benar bebas dari PMK, kemudian dilakukan karantina hewan selama 14 hari, dan yang utama ada surat rekomendasi
pemasukan di daerah tujuan, nah itu baru kita proses untuk rekomendasi Artinya pengeluarannya. cukup banyak begitu Iya, dokumen yang kalau harus dulu cukup disiapkan. SKKH dan Iya. rekomendasi pemasukan dari daerah Sekarang tujuan. lebih banyak lagi. Sekarang Banyak. lebih Persyaratannya lebih spesifik banyak, dan lebih lebih spesifik, detail iya. karena ini membawa penyakit yang sangat serius bagi daerah tujuan. Kalau untuk perdagangan dikonsumsi itu wajib harus divaksin dulu 1 kali. Oh, untuk dikonsumsi Iya, harus divaksin dulu Kalau 1 untuk kali. kebutuhan pembibitan harus divaksin 2 2 kali. Ya itu Untuk cara pembibitan. persyaratannya untuk Baik, pengeluaran. kita tahan Iya. dulu Bapak Ibu, kita punya penelpon yang kedua pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Pak Iksan kembali, Bu. Iya, Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Iya, tadi ada yang lupa yang ingin saya tanyakan. Iya. Iya, begini, ini mencegah misalnya ada yang peternak nakal lah, katakan begitu, karena mungkin terkonfirmasi positif PMK hewan ternaknya, kemudian dia langsung jual ke pasaran. Mungkin ada definisi untuk perbedaan daging antara yang kena PMK itu dengan daging yang positif begitu, apa yang negatif begitu, yang tidak tidak kena penyakit begitu. Baik. Agar supaya kami masyarakat bisa membedakan begitu. Baik. Iya, makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ihsan Ditondo. Tadi sebenarnya pada saat break kita juga sempat membahas ya, ini juga menjadi dilematis untuk para peternak. Sebenarnya lebih kepada pedagang yang kemudian memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi kalau misalnya untuk menjawab nih, Bu Dendi, menjawab pertanyaan dari Pak Ihsan, identifikasi pertama mungkin yang bisa dilakukan oleh para konsumen ketika akan mengkonsumsi atau membeli mungkin seperti apa? Itulah saya kalau untuk ternak-ternak yang sudah terinfeksi PMK, untuk dagingnya itu aman Pak Iksan, kita konsumsi. Aman. Iya, kecuali bagian kepala ya tadi itu ya, kaki, mulut, jeroan dan darahnya itu cepat dikeluarkan kemudian dikubur. Kalau sepanjang ini dagingnya tidak memberikan pengaruh ya, karena bentuk dan kekenyalannya itu sama juga seperti daging yang sehat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apakah ada terjadi perubahan warna dan sebagainya, tidak seperti itu. Makanya itu aman untuk dikonsumsi. Iya. Artinya selama dimasak atau dengan perebusan, dengan perlakuan khusus lihat perebusan di atas 70 derajat itu virusnya otomatis mati, langsung hilang dan mati begitu, dan kemudian tentunya bisa dikonsumsi. Baik, untuk Anda pemirsa yang masih ingin bergabung silakan langsung di 0451452414. Tadi kita sedang membahas terkait dengan lalu lintas ternak, kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas. Selain itu ada upaya-upaya apa lagi Bu yang kemudian dilakukan baik untuk tindakan pencegahan maupun tindakan antisipasi begitu? Iya. Tadi tindakan antisipasi sudah dijelaskan tadi melalui Pak Nasir, di mana kita mengetatkan kembali checkpoint ya. Yang pertama itu karena lalu lintas ternak. Kemudian bagi daerah-daerah kita yang sudah yang sudah tertular itu cepat tindakan pengobatan secara masif kita lakukan. Untuk daerah-daerah yang zero kasus atau ternak-ternak yang sehat, kita berikan vaksinasi PMK. Ya, jadi vaksinasi PMK ini dengan adanya penyakit PMK ini oleh pemerintah pusat, kita juga sudah terdistribusi ya ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, itu sejumlah vaksin PMK sejumlah 550.000 dosis ya untuk tahun 2023 ini, dan sudah terdistribusi di lapangan ke peternak ya, petugasnya sudah sebanyak 120.000 dosis. Baik. Jadi ini merupakan hasil untuk mencegah pengendalian supaya ternak kita bisa lebih meningkatkan kekebalan, manakala nanti virusnya bisa masuk tapi tidak terkapar terlalu berat seperti itu. Kalau berbicara terkait dengan tindakan masif yang dilakukan, antisipasi dan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Disbunak ini, artinya Bu membutuhkan banyak sekali tenaga. Apalagi ini tersebar di hampir 13 kabupaten kota, walaupun tidak semuanya, tapi tentu kita harus menjaga juga. Tindakan seperti apa atau upaya apa yang dilakukan oleh Disbunak sendiri Bu untuk kemudian bisa memenuhi semua program, upaya dan lain sebagainya? Memang jauh-jauh hari sebelum PMK ini sampai ke Provinsi Sulawesi Tengah ya, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini telah mengeluarkan surat edaran tentang pembentukan satgas ya, yang di dalamnya itu tadi membentuk gugus-gugus tugas hingga kabupaten kota untuk tindakan pengendalian pencegahan
tertularnya PMK di suatu wilayah. Kemudian para petugas yang terlibat, ya, stakeholder kita termasuk para APSIKU yang memang punya cabang di 13 kabupaten kota yang itu tergabung dalam gabungan peternak-peternak yang ada, itu saling memberikan informasi ya secara masif. Selain juga dari kita, dari petugas-petugas kami, petugas teknis yang ada di lapangan, juga kita melibatkan penyuluh-penyuluh pertanian yang ada di lapangan. Itu yang kami harapkan bisa merupakan corong di desa, ya, di masyarakat, yang bisa memberikan informasi terkait pengendalian penyakit PMK ini di lapangan. Baik, Pak Nasir, sejauh ini seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dandi tadi, memang ada koordinasi dan juga kerjasama yang dilakukan dari Disbunak dengan asosiasi. Untuk asosiasi yang ada di kabupaten, seperti apa saat ini upaya-upaya yang dilakukan? Jadi upaya asosiasi untuk sementara ini kami tetap mengimbau teman-teman peternak yang ada di 13 kabupaten kota agar selalu waspada. Termasuk tadi yang saya sebutkan tadi itu membersihkan kandang, selalu mengawasi ternaknya. Lalu jangan takut melaporkan kalau ada gejala. Cuma kadang-kadang ini kan merupakan hal yang disembunyikan. Masih dianggap biasa-biasa. Sebab itu jadi sebenarnya tidak perlu kita ragu untuk menyampaikan bahwa petugas di lapangan seperti Bu Dandi bilang tadi itu ada. Itu sampaikan kepada mereka supaya kita tangani. Jadi sekalipun kami ada di 13 kabupaten kota, kan bukan dari segi untuk mengobati, ya, tapi dominan pada pengembangan hewannya, pengembangan ternaknya. Jadi saya kira kami sudah menghimbau teman-teman yang ada di daerah segera dilaporkan. Baik. Selanjutnya terkait dengan pakan dan juga nutrisi yang diberikan, apakah ada perbedaan yang dilakukan? Maksudnya selama ini seperti yang Ibu Dani bilang tadi kan imunnya harus dijaga, artinya nutrisi juga harus diperbaiki. Apakah kemudian ada inovasi atau perubahan yang dilakukan dalam hal pakan begitu, Pak Nasir? Untuk selama ini upaya-upaya peternak untuk tetap ada suplai makanan terhadap sapi yang terinfeksi. Itu mungkin ada suplemen atau jamu-jamu serupa dia diupayakan seperti apa. Karena dia susah makan, ya mungkin kita blender, kita bikin seperti bubur, pakai corong, ya supaya tetap ada suplai makanan dalam. Biar bagaimana kalau sakit, kalau tanpa ada makanan, ya bagaimana obat bereaksi kalau tanpa makanan. Saya kira itu satu pengaruh juga. Bu Dandi, artinya sebenarnya setelah saya pikir-pikir juga pasti pengetahuan atau knowledge dari peternak juga penting begitu ya. Kemudian dari Disbunak sendiri, apakah ada program juga yang kemudian membantu para peternak untuk lebih aware begitu terhadap penyakit mulut dan kuku ini sendiri? Upaya yang kita lakukan selama ini meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi di lapangan, yaitu tadi tangan-tangan yang ada di lapangan, baik penyuluh-penyuluh pertanian, kemudian petugas-petugas teknis yang untuk peternakan itu ada namanya petugas inseminator, itu petugas-petugas yang ada memang melayani peternak langsung. Jadi informasi terkait PMK ini sangat-sangat masif, mereka yang harus menyampaikan di tingkat desa. Selain itu kita juga melalui dari tim-tim teknis yang ada di tingkat kabupaten juga, itu juga masif melakukan sosialisasi, karena banyak peternak-peternak kita itu menganggap hal ini yang biasa. Nanti sudah terjadi gejalanya, seperti yang dilihat di TV, itu baru sadar, baru mau melaporkan. Padahal sebenarnya antisipasi yang gampang itu, sedini mungkin itu adalah pembersihan kandang tadi melalui biosecurity yang ketat, melalui penyemprotan desinfektan. Itu bisa kuman-kuman atau virus padahal itu bisa komunikasi mati. Semua itu bisa difasilitasi langsung oleh Disbunak begitu ataupun asosiasi begitu. Baik, artinya itu sampai saat ini juga terus digalakkan. Dan kemudian ini tadi ada vaksinasi, ada 550.000 vaksin dosis vaksin PMK yang akan didistribusi. Hingga saat ini ada 120.000 terdistribusi, artinya di 7 kabupaten yang terinfeksi begitu, Bu Dandi? Di 11 kabupaten kota kecuali Balut dan Bangket. Jadi kita siapkan vaksin ini standby rantai dinginnya di tingkat kabupaten, manakala karena itu ditujukan untuk ternak yang sehat.
ditujukan untuk ternak yang sehat. sehat. Iya, jadi itu kita harus lakukan tingkat kekebalan kelompok di dalamnya. Untuk ternak yang sakit kita sembuhkan dulu, nanti kemudian baru kita lakukan vaksin. Karena vaksin ini juga mempunyai tingkatan fase seperti kita yang COVID. Ada vaksin pertama, kemudian kedua, 1 booster. bulan kemudian dilakukan lagi vaksin kedua, dan 6 bulan kemudian dilakukan booster. Baik, Seperti itu. artinya sejauh ini masih terus dilakukan karena masih 120.000, artinya masih ada sekitar lebih dari 400.000 lagi yang masih harus disalurkan begitu. Dan seperti apa Bu kemudian ini akan disalurkan? Ini kan sangat banyak dan artinya memang harus dilakukan secara masif begitu. Apa yang akan dilakukan oleh Disbunag terkait Saat ini hal kan tersebut? untuk vaksinasi itu kita harus menjaga keefektifannya melalui rantai dinginnya. Jadi saat ini distribusinya itu kita lakukan di tingkat kabupaten kota ya. Nah, di sana yang punya rantai dinginnya bisa terjaga. Jadi kalau mau petugas yang mau mengambil akan bisa saling kontak gitu. Disiapkan dulu ternaknya karena jumlah vaksin ini 1 botol itu untuk 25 ekor ternak. Oh, jadi, 1 botol untuk 25 dosis. Iya. Nah, jadi 1 botol itu untuk 25 dosis ternak. Jadi untuk 25 ekor. Jadi harus habis dalam 1 hari. Kalau sudah terbuka, karena sudah terbuka. Iya, sudah terbuka. Betul. Jadi kita upayakan ternak yang terkumpul itu minimal 25. Minimal jadi harus habis ya, harus 1 botol dosis. Kalaupun belum ya kita harus upayakan cari lagi ke tempat lain atau daerah sekitar yang terdekat supaya bisa terjangkau pelaksanaan vaksinasi. Baik, Ibu Dandi, jadi saat ini kalau misalnya kita berbicara ini sudah mungkin sekitar 10 menit lagi akan kita akhiri. Saat ini kendala yang tengah diatasi begitu oleh baik dari Disbunag maupun dari asosiasi sendiri. Yang paling utama yang kemudian dianggap bisa memutus kemudian mata rantai dari penyebaran ini apa sebenarnya Bu? Lalu lintas tadi. Lalu lintas itu adalah salah satu upaya untuk mencegah masuknya virus. Tapi kan kita ini sudah ibaratnya sudah jebol ya Pak ya. Sudah jebol. Tinggal menguatkan. Tapi yang paling kuat untuk memutus rantai itu adalah pemotongan bersyarat sebenarnya. Kalau ada gejala klinis yang ada, kemudian disepakati oleh peternak, itu ternak itu langsung kita potong. Kita potong, artinya bisa kita jual kembali untuk memulihkan kerugian-kerugian yang terjadi supaya ternaknya itu bisa membeli kembali ternaknya untuk membudidayakan kembali. Itu karena sekarang kalau tahun lalu itu tahun 2022 kalau ada ternak yang mati akibat PMK itu dilakukan penggantian. Tapi tahun ini ternyata tidak ada. Jadi kalaupun juga ada, itu tinggal kesepakatan peternak itu apa mau dengan adanya ini dipotong bersyarat karena virusnya akan mati setelah dipotong. Seperti itu. Sejauh ini seperti apa Pak? Dari asosiasi ataupun dari peternak yang berada di bawah asosiasi ini, apakah sudah ada solusi terkait dengan hal tersebut atau memang akan potong saja? Ya, daripada menyebar. Mungkin kita berikan pemahaman kepada peternak daripada satu akan menyebarkan kepada yang kita tawarkan potong bersyarat atau potong paksa. Potong paling bersyarat tidak atau itu potong tadi paksa. Itulah yang saya maksud tadi, itu kesempatan pedagang untuk ini yang kita hindari sebenarnya. Memberi dampak positif juga terhadap peternak sekalipun nilainya turun. Tapi tetap dibayar. Tapi yang berbahayanya akan kalau tidak ditangani secara akan menjadi penyebaran. Jadi kerugiannya malah akan lebih besar daripada yang sebelumnya. Tapi apakah kemudian para peternak sudah menyetujui itu atau itu sudah dilakukan mungkin Pak Nasir? Untuk selama ini baru di poso ya, seperti itu potong paksa. Tapi peternak juga sekarang ini sudah berupaya untuk melakukan dengan cara yang kita sepakati bahwa kita isolasi. Jangan biarkan dia menemani kawanan lain bagi yang sakit. Saya kira itu salah satu upaya kita lokalisasi. Tapi kan kemudian kalau lokalisasi atau lahan kecil, nah ini juga menjadi masalah. Untuk hal-hal seperti itu, apakah ada tips begitu dari Disbunag sendiri seperti apa Bu selama ini Bu? Kalau yang seperti itu memang harus isolasi, kita upayakan harus dipotong bersyarat tadi itu, tidak ada lain karena dia tidak punya lahan khusus untuk mengisolasi. Dan selain itu juga kalau memang
kan peternak ini dia bilang apa sih belum waktunya saya mau menjual ini. Nah, dia mengharapkan ingin sembuh. Betul. Nah, itu jadi itu pendekatan khusus yang kita berikan kepada peternak sehingga ternaknya juga bisa bangkit lagi untuk dalam usahanya kalau dia melakukan pemotongan yang bersyarat ini. Baik. Selanjutnya Bu, ini Kota Palu masih zona kuning, ya. Artinya memang dijaga. Apa upaya pencegahan yang dilakukan di Kota Palu sejauh ini? Selain vaksinasi, adakah upaya-upaya lain yang dilakukan untuk menjaga agar bukan hanya kuning tapi kemudian bisa jadi hijau lagi begitu? Ya, itu tadi ada laporan bergejala klinis, cepat kita tangani, kita isolasi hewannya, ya. Kemudian kita lakukan pengobatan di sekitar situ. Untuk ternak-ternak yang sehat, cepat kita lakukan vaksinasi. Tapi di Kota Palu, Pak Nasir, sudah maksudnya sebenarnya kuning ini karena ada yang sakit tapi teratasi dengan baik atau 0 kasus sebenarnya? Pada dasarnya 0 kasus. 0 kasus. 0 kasus. Cuman yang kita takuti itu Lalu karena ini lalu lintas ini sudah mendekati. Jadi semoga Kota Palu ini masih aman. Donggala sudah sampai Tompe tadi Pak ya? Ya, Tompe. Daerah Tompe ya? Tompe Bu ya? Ya, sudah masuk ke Tamarenja ya. Sudah mendekati. Tapi mendekati. Ya, artinya memang harus ada hal-hal yang dilakukan. Bahkan untuk ada beberapa daerah lagi, ada beberapa desa lagi ya ke sini Bu ya, sampai ke Kota Palu, untuk kecamatan juga ada beberapa yang bisa dilakukan. Nah, pemirsa, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, mungkin akan kami tutup untuk segmen untuk line interaktif maksud kami. Terima kasih untuk Pak Ihsan tadi yang sudah bergabung. Mungkin saya akan langsung ke closing statement dari kedua narasumber saya pada malam hari ini, tapi kembali kami ingin mengingatkan kepada Anda bahwa seperti yang dikatakan oleh Ibu Dandi dan juga Pak Nasir bahwa memang daging dari sapi yang terinfeksi PMK tetap bisa dikonsumsi, bahkan aman untuk dikonsumsi selama dilakukan dengan penanganan secara tepat. Jadi memang ini adalah hal yang terus-menerus harus kita sebarluaskan begitu agar tidak terjadi hoax-hoax dan juga informasi-informasi yang tidak diinginkan. Apalagi hal-hal yang terjadi saat ini memang bisa dibilang sangat merugikan para peternak yang bisa saja ada yang memang benar-benar bahkan makan sehari-hari dari situ begitu Pak ya. Baik, kita akan langsung ke kedua narasumber kita untuk closing statement kita. Mungkin Pak Nasir apa yang kemudian dalam waktu dekat target yang akan dilakukan oleh asosiasi ke depan baik jangka pendek maupun jangka panjang? Oke, terima kasih. Kalau untuk asosiasi secepat mungkin berlalu ini dengan penanganan serius dari dinas pemerintah. Yang kedua mungkin tadi itu checkpoint jangan sampai masuk, cukuplah. Harus diperketat. Ya, harus diperketat. Ya, saya kira ini kita sudah bentuk satgas. Jadi harapan saya bekerja. Jangan cuman teori doang. Kita di atas kertas kita pertegas supaya berlalu, lalu yang sakit kita cepat tangani sehingga suasana seperti biasa lagi. Baik, mungkin ada yang ingin Pak Nasir himbau langsung kepada para peternak yang saat ini sedang menyaksikan, silakan. Oke, terima kasih banyak para peternak yang sementara pemirsa yang menonton. Saya pikir dari teman-teman peternak ya jadi saya pikir dengan PMK ini kita berupaya untuk menyembuhkan. Kalau toh memang ada ternak kita yang terinfeksi, kita berupaya, kita minta petunjuk dari petugas-petugas yang disediakan oleh pemerintah yang ada di daerah. Yang kedua, janganlah kita takut dengan penyakit ini, sebab penyakit ini bisa disembuhkan dan tidak menular kepada manusia. Akan tetapi, kalau ada daerah terinfeksi, manusia menjadi media untuk penularan. Salah satu jadi media penularan. Kendaraan yang kita pakai antar pakan atau antar hewan lalu lintas itu menjadi media. Saya pikir itu satu suasana yang selalu kita lakukan. Jadi berhati-hatilah dengan PMK ini. Baik. Selanjutnya Ibu Dandi, ini untuk menutup dialog kita pada malam hari ini, apa yang ingin Anda sampaikan, harapan kemudian juga himbauan yang akan disampaikan kepada warga masyarakat secara umum gitu, silakan.
Terima kasih kepada masyarakat ya, karena informasi PMK ini mungkin sangat kurang atau tidak sampai ke tingkat lapangan ya, memang hal-hal yang mendasar. Harapannya kita ini mulai acara ini ataupun kesempatan lain bisa kita informasikan kepada masyarakat bahwa penyakit PMK ini benar adanya, sudah ada di wilayah Sulawesi Tengah. Untuk itu kita harus kenali gejala-gejala klinisnya, kemudian apabila sudah melihat gejala klinis cepat kita melaporkan ke petugas sambil kita memberikan tindakan antisipatif kepada ternak kita sendiri, berupa tadi cepat kita mengisolasi hewan, kemudian kita berikan pakan yang cukup dan vitamin-vitamin berupa jamu-jamuan herbal ya, yang seperti kebiasaan kita teman-teman yang lain kita informasi kita dapatkan untuk memberikan asupan nutrisi pada ternak kita. Kemudian tindakan vaksinasi itu yang sangat perlu kita gencarkan pada saat ini, dukungan-dukungan dari semua stakeholder yang terlibat, para aparat desa ya, Babin Kantipmas, kemudian itu bisa memberikan dukungan penuh untuk mengumpulkan ternak di daerah yang zero kasus untuk bisa cepat dilakukan vaksinasi dengan sasaran 70% populasi ternak di wilayah tersebut. Ya, jadi dengan begitu kemudian kita bisa diharapkan akan memutus mata rantai dari penyebaran penyakit mulut dan kuku ini. Terima kasih Ibu Dandi Alvita SPTMP, Kabid Kesehatan dan Kesmafet di Sumeneb, Sulawesi Tengah. Terima kasih Ibu. Dan Pak Nasir Husain, Ketua Asosiasi Peternak Sapi, Kambing dan Unggas, sudah hadir bersama dengan kami dalam program Bicara Langsung terkait dengan penyakit mulut dan kuku. Ada banyak sekali informasi yang dapat kita serap dan kita gunakan bersama, kita manfaatkan bersama tentunya untuk kemudian kita sebarkan kepada keluarga kita bahwa memang saat ini aman dikonsumsi walaupun memiliki penyakit mulut dan kuku tersebut dengan penanganan tertentu. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program acara Bilang. Tentunya kami akan menjumpai Anda lagi di program acara selanjutnya dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan akhirnya saya Lunggi Giarinsa pamit, sampai jumpa.